yang satu sore. Kurang semangat. Ayo kakak-kakak yang lain harus semangat dong. Shalom. Shalom. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Tentunya Dia siap luar biasa. Yes. Sehat kan? Oke. Sekarang kita mau ngapain kak kita nih? Kita akan beribadah sekolah minggu lagi pagi Yeay. ini. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Iya. Kita siapkan hati kita. Iya. Terus apa lagi Mulai kak? ibadah. Kita siapkan Alkitab kita. Iya penting. Siapkan dulu itu. catatannya juga. Pokoknya siapkan semua di dekat kalian. Oke? Oke. Oke. Kita angkat pujian hanya bagi Yesus. Yesus. Oke. Alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Oh alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami keputusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Oke adik-adik di rumah kita bersatu dalam doa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, ayo. Nggak boleh main-main lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pagi ini kami anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, satu pagi hari lagi yang Kau berikan untuk kesehatan, untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Bahkan nanti saat firman Tuhan diberitakan, itu dapat firman-Mu dapat tumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, sekarang kita angkat Apa pujian. nih? Apa? Pujian apa lagi nih? Apalagi Masa Kak kakak judulnya, lupa? Kak? Ayo Kak. Atau mau ingat lagi, dikasih Kak. tebak-tebakan dulu? Apa sih? Udah tahu adik-adik pasti Lagu-lagunya. Pasti adik-adik di rumah pasti masih ingat lah lagu ini. Awas udah lupa. Ayo tebak lagu apa? Oke. Oke, kita bukan salah. Oke, adik-adik di rumah kita angkat pujian. Berani tampil beda. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Apakah? Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat, ayo. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Iya, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Siap, Kak. Siap dong. Sudah siap. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas bersukacita senang selalu, walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu, walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Sekarang kita angkat pujian sekali lagi. Seperti Paulus dan Silas, bersukacita senang selalu, walau musuh menyerangnya, tetap setia pada Tuhanku. Aku mau hidup seperti Daud, bersukacita senang selalu, walau musuh menyerangnya, tetap menurut pada firman-Nya. Aku yakin Allahku yang bela, Allah kuat dan perkasa. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kembali kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk mengerti tentang firman-Mu ini, apa yang Engkau inginkan agar kami dapat lakukan. Tuhan Yesus, kami mohon juga kepadamu, Tuhan berikan hati kami yang terbuka tentang firman-Mu ini. Tolong kami untuk mengerti. Terlebih Tuhan, kami rindu boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini pelajaran kita melalui Rasul Paulus, kembali dari perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus dikuatkan di Korintus. Itu dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 22. Adik-adik boleh menyimak, boleh melihat gambarnya supaya adik-adik bisa membayangkan seperti apa perjalanan Rasul Paulus ya. Minggu kemarin kita belajar dengan Bang Erwin tentang perjalanan Rasul Paulus ke kota Tesalonika, kota Berea, kota Athena. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan Paulus kembali, yaitu dia berjalan, kita belajar cuma dari satu kota ya, yaitu kota Korintus. Di kota Korintus ini sebelum kita belajar lebih jauh, kita lihat dulu, kita mengenal kota Korintus ini seperti apa sih? Kota Korintus ini
dibanding dengan kota Tesalonika memang dan kota Antioquia itu memang berada di daerah dekat pelabuhan. Tapi ada kelebihan di kota Korintus ini. Di kota Korintus ini ada 2 pelabuhan yang dekat dengan kota Korintus itu. Sehingga perdagangan lancar, banyak orang hilir mudik masuk, berdagang ya. Jadi kota itu sangat ramai. Tapi ada juga yang membuat kota Korintus ini akhirnya kota yang jauh dari Tuhan lah ya. Kalau kita kita lihat gitu ya, bahwa ini kota ini jauh dari Tuhan. Di mana di situ ada kuil-kuil penyembahan karena banyak orang yang di Korintus ini menyembah dewa-dewa. Ya, ada 12 kuil di kota itu, bayangin ada 12 kuil di kota itu. Jadi orang menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan yang benar ya. Jadi jelas kehidupan mereka tuh seperti apa, dan di sana pun sebagian besar penduduknya itu banyak budak yang bekerja keras untuk majikan-majikannya ya. 2/3 penduduknya, bayangin 2/3 penduduknya itu budak. Sepertiganya tuh ya mungkin yang lain-lain dan juragan-juragan ya, orang-orang yang memperkerjakan budak-budak itu, dan mereka akhirnya hidup bebas gitu ya. Di situ banyak ya pokoknya kemabukan, pesta pora. Jadi memang kota itu kota yang kalau kita lihat kota yang sangat menyeramkan kan ya. Orang yang bekerja keras itu kadang-kadang kita bukan berarti kita mengelaskan orang-orang yang kerja keras itu menyeramkan, tapi karena mereka kerja keras akhirnya orangnya itu bisa kasar gitu ya, berkata kasar. Mungkin hidupnya memang ya itu kemabukan, pesta pora, yang punya duit banyak itu mereka pesta-pesta pora, ya banyak perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan di sana. Jadi dan Rasul Paulus itu sudah mendengar tentang kota itu, bahwa kota itu seperti itu. Sementara Rasul Paulus itu berjalan ke kota Korintus itu, pergi ke kota Korintus sendirian. Ada perasaan takut. Ya, kalau kita pergi ke suatu kota yang belum pernah kita kunjungi, atau kota itu ya kita ngerti lah begini, sementara kita tidak punya saudara, tidak punya kerabat lah ya, atau teman yang kita kenal, kan mungkin ada perasaan was-was, apalagi kita dengar kota itu kota yang agak ya, kita sebagai anak Tuhan mungkin nggak enak ya adik-adik ya. Jadi ada perasaan takut ya, kita itu pasti ada perasaan takut, apalagi sendirian. Tapi itu sudah tahu, Rasul Paulus sudah mendengar semuanya itu ya. Tapi dia berdoa ya. Dan Rasul Paulus juga ada perasaan khawatir, tidak ada teman bertukar pendapat, teman berdoa bersama-sama. Dia bingung gitu ya, ada perasaan takut. Tapi kita akan belajar apa yang Tuhan ingin lakukan di kota Korintus ini ya. Itu gambaran singkat tentang kota Korintus. Setibanya Rasul Paulus di Korintus, dia berjumpa dengan pasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Aquila ini berasal dari Pontus, yang tadinya dia tinggal di daerah Italia ya, Roma. Jadi karena Kaisar Claudius menyuruh mereka keluar dari kota Roma, orang-orang Yahudi harus keluar dari kota Roma, maka Priscilla dan Aquila ini pergi ke kota Korintus. Nah, sewaktu dia bertemu dengan Rasul Paulus bertemu dengan Aquila, mereka bertanya, kerjanya apa? Membuat kemah. Rasul Paulus merasa senang juga karena bertemu dengan sama-sama orang Yahudi. Ternyata juga buat kemah, akhirnya mereka cocok ya. Akhirnya Paulus pun singgah ke rumah Aquila dan Priscilla. Dan mereka bekerja sama untuk membuat kemah, buat kemah ya bersama-sama. Seperti biasanya, tiap hari Sabat, Rasul Paulus datang ke rumah ibadah dan berbicara untuk meyakinkan orang-orang Yahudi dan Yunani. Ketika
Silas dan Timotius datang dari Makedonia mengunjungi Rasul Paulus, Paulus merasa senang ada teman dia, sehingga dia semakin semangat, sepenuhnya dia mau memberitakan firman Tuhan. Dan dia pun memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi, siapa Yesus itu. Dia adalah Mesias. Tetapi ketika ada orang yang memusuhi Rasul Paulus dan menghujat, Rasul Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, aku tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maksud Rasul Paulus itu, ya kalau kamu nggak mau, ya sudah. Aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Dia kebaskan debu yang ada di bajunya, dia kebaskan gitu ya. Istilahnya Rasul Paulus itu merasa, ya terserahlah dengan kamu gitu ya. Maka setelah itu Rasul Paulus keluar dari rumah ibadah itu. Dia datang ke rumah seorang yang bernama Titius Justus, yang rumahnya bersebelahan dengan rumah ibadah ya. Dan Titius Justus ini dia beribadah kepada Allah juga ya. Tapi Krispus, kepala rumah ibadah, menjadi percaya kepada Tuhan. Dan juga dia bukan dia sendiri, tetapi bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan juga banyak orang lain juga yang ada di Korintus itu menjadi percaya dengan apa yang diberitakan oleh, disaksikan oleh Rasul Paulus ya. Lalu, dan mereka meminta diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, Rasul Paulus mendapat penglihatan dan Allah berfirman padanya, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus selama 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan ya di kota Korintus itu. Dan ia pun mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, Galio ini menahan Paulus untuk berbicara dan dia yang berbicara kepada orang-orang Yahudi itu ya. Hai orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu Galileo pun mengusir mereka dari ruang pengadilan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus setelah ia mencukur rambutnya karena ia telah bernazar, lalu minta diri kepada saudara-saudara yang ada di situ, saudara-saudara yang percaya maksudnya ya, di situ, dan berlayar dia ke Syria. Dan ternyata Priscilla dan Aquila pun menyertai Rasul Paulus. Lalu sampailah Paulus bersama Priscilla dan Aquila di kota Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di tempat ini, di kota Efesus ini.
Dan di sini pun ia masuk ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang yang percaya itu mereka meminta tinggal lebih lama lagi, tetapi Rasul Paulus tidak mengabulkan permintaan mereka. Lalu Rasul Paulus pun meminta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepadamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus menuju Kaisarea. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, sudah mendengarkan apa yang dilakukan Rasul Paulus, apa yang diperkatakan oleh Allah kepada dia, kepada Rasul Paulus. Dari semuanya itu kita akan belajar. Apa sih? Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan tadi? Oke. Pertama, mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Paulus pada saat dia merasa lemah dan gentar. Karena Rasul Paulus adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan, diberikan kekuatan. Adik-adik tadi sudah menyimak bukan? Tadi bahwa Rasul Paulus diberikan kekuatan melalui Allah berfirman. Allah berfirman melalui penglihatan. Ya. Saat ini kita juga Allah berfirman melalui Roh Kudus yang berbicara kepada kita secara pribadi. Melalui firman Tuhan juga ya, yang kita baca ya. Melalui firman Tuhan ini juga Tuhan itu kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik kan sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi orang percaya, bukan? Nah, adik-adik harus ingat bahwa kita diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Kita nggak boleh takut, kita nggak boleh getar. Kita harus tahu bahwa Allah selalu memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Ya, Tuhan akan memberikan jalan apa yang harus kita lakukan. Kalau sudah Tuhan perintahkan, kita lakukan, pasti Tuhan menyertai kita. Oke, yang kedua, yakin bahwa Tuhan Yesus dapat dipercaya sepenuhnya. Ya, kita harus yakin. Jangan masih ragu-ragu, nggak boleh. Kita harus yakin bahwa firman Tuhan, bahwa kalau kita sudah dipilih oleh Allah, pasti Tuhan akan menyertai kita. Dan kita harus yakin itu. Nggak boleh, ya mungkin Tuhan tolong saya. Mungkin. Nggak ada kata mungkin. Pasti Tuhan tolong saya. Ya, asal kita ya jaga hidup kita. Jaga hidup kudus. Jaga ya, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita tadi suka marah-marah, jadi nggak marah-marah lagi. Kalau kita sudah suka mencuri, tidak mencuri lagi, gitu ya. Jadi melakukan firman Tuhan, ya. Jaga hidup kita ya adik-adik ya, seturut dengan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, berterima kasih atas semua penghiburan dan kebaikan Tuhan. Adik-adik pasti merasakan penghiburan yang dari Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan. Di saat kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada kita. Di saat kita takut, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada kita. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita ya. Dan kita harus berterima kasih untuk semuanya itu. Gak boleh kita diam-diam aja. Kita harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur dengan cara apa? Kita melakukan kehendaknya. Kita mau beribadah. Jangan mentang-mentang ibadah online kalian ada yang gak mau beribadah lagi. Jangan, harus beribadah. Ya, kita harus beribadah dimanapun kita harus beribadah. Oke, itu firman Tuhan, ya pelajaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini ya. Ya, ayat hafalan yang harus kita pelajarin, yang kita ingat ya, kita hafalkan, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dari Filipi 4 ayat 13. Mungkin ayat hafalan ini mengulang ayat hafalan Bang Erwin, lalu Kak Ulin ya, waktu Kak Ulin. Ya, ini ayat hafalan kita, kembali kita mengingat. Pasti adik-adik sudah hafal, dan hanya kita kembali mengingat, dan kita hafalkan kembali, dan harus melekat dalam hati kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Adik-adik ya, bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Adik-adik,
ini kembali kita belajar tentang mengenal Alkitab kita ya. Nah, di bagian ke-6 kemarin dengan Bang Erwin kita sudah belajar tentang Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Siapa yang menulis Mazmur, siapa yang menulis Amsal gitu ya. Apa yang diceritakan di Ayub gitu ya. Kita sudah belajar tentang itu. Nah, hari ini ya adik-adik, kita akan belajar tentang mengenal Alkitab bagian ke-7. Di sini kita belajar tentang nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Siapa aja nabi-nabi besar itu? Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Di antara Yeremia dan Yeskiel itu ada kitab ratapan dan itu ditulis oleh Yeremia ya. Lalu nabi-nabi kecil, siapa aja nabi-nabi kecil? Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan terakhir Maleaki. Kitab Maleaki adalah kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama. Lalu di Yesaya itu bicara tentang apa ya Kak ya? Di Yesaya itu tentang nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang tadi kakak bilang Nabi Yeremia ini yang menulis kitab ratapan ya. Lalu Yeskiel itu berbicara tentang pembuangan di Babel. Lalu Daniel ini apa? Pasti kita sudah tahu ya cerita tentang Daniel ya. Jadi Nabi Daniel ini bernubuat tentang waktu Daniel dibuang di Babel ya. Dia bernubuat tentang pembuangan di Babel itu ya. Jadi adik-adik bisa lihat, oh di Yesaya ini ada berapa pasal ya, Yeremia ada berapa pasal ya, kalian melihat itu, oh sekian pasal, ratapan sekian pasal, Yeskiel, itu namanya mengenal, belum kita membaca secara mendalam ya, tapi kita mengenal dulu, oh ini ya, jadi kita mengenal sepintas. Lalu nabi-nabi kecil, nabi-nabi kecil ini kita dan dari tadi ya, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus. Nah, kalian tahu cerita tentang Yunus seperti apa. Mika juga kalian tahu, Habakuk juga. Lalu Maleaki ini ternyata kitab yang terakhir ya. Jadi itu pengenalan kita tentang mengenal Alkitab kita ya, mengenal Alkitab kita. Oke, adik-adik. Tugas kita hari ini yaitu di kota Korintus Paulus bertemu dengan sepasang suami istri. Siapa nama suami istri itu? Ayo. Lalu Tuhan berkata apa kepada Paulus di dalam suatu penglihatannya untuk menguatkan dia? Ayo. Lalu di kota apa Paulus meninggalkan suami istri temannya itu yang tadi yang pertanyaan pertama? Di kota apa? Nah, lalu apa pekerjaan Paulus dan sepasang suami ini tersebut yang sama itu, apa pekerjaannya ya. Lalu itu dari cerita tadi Alkitab. Lalu yang terakhir, yang dua terakhir tentang mengenal isi Alkitab. Apa saja nama kitab-kitab nabi besar? Ayo, apa saja nama kitab nabi-nabi besar ya? Apa saja nama kitab nabi-nabi besar ya? Apa nama kitab terakhir dalam Perjanjian Lama? Oke. Kalau kalian sudah mengisinya, silakan kerjakan di buku sekolah minggu kalian, buku tugas kalian, lalu foto dan dikirim ke kakak kelas kalian masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan, kita juga kembali belajar mengenal Alkitab, dan juga kakak sudah memberikan tugas pada kalian, kerjakan ya tugasnya dan dikirim ke kakak-kakak kelas masing-masing. Dan untuk itu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dapat pelajari, dan kami rindu biarlah firman Tuhan ini melekat di dalam hati kami, pikiran kami, dan kami pun boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus mau rindu belajar tentang Engkau Tuhan, tentang firman-Mu,
siapa Engkau Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin mencintai Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Kakak. Ya, sebelum itu kita akan sebelum itu Kita menutup ibadah Iya kita. dong. Ya benar Kak. Iya, benar ya? Iya. Aduh, Ya sebelum itu kita akan jangan pujian. sedih dulu Ya tapi. benar lah. Jangan sedih ya. Kak. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita Kamu akan- adalah Kamu adalah Murid-muridku. murid-muridku. Ayo adik-adik. Ayo semuanya bangkit berdiri. Tangannya di atas. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hei, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. kalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Adik di rumah, sekarang kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita bersatu dalam doa. Ayo semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ibadah kami sudah selesai, kami sudah memuji Engkau, sudah memuliakan Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, maupun sekolah, maupun aktivitas di rumah, bahkan orang tua kami dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau selalu menyertai. Biarlah apapun yang kami lakukan, itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, ketemu Sampai lagi minggu bertemu lagi minggu depan.